selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi kita di dalam sesi kedua. Pada sesi ini kita akan membahas untuk struktur folder Laravel 12. Dan juga kita akan mencoba melakukan konfigurasi dasar. Harapannya teman-teman bisa memahami fungsi dari folder penting dan mengenal file inti yang ada di dalam Laravel. Dalam sesi ini kita akan coba untuk mengubah nama aplikasi, mengubah URL, dan juga mengubah bahasa dan zona waktu atau time zone. Dan kita akan melihat hasilnya di browser. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita buka terminal terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam folder dokumen, karena kemarin kita membuatnya di folder dokumen untuk project starter Laravel 12. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder yang sudah kita buat kemarin, yaitu Laravel 12. Setelah itu kita masuk ke dalam project Laravel yang sudah kita buat, yaitu Laravel Belajar seri 1. Oke, di sini kita masuk ke lupa memasukkan CD. Oke, sudah berhasil. Lalu kita memasukkan code itu akan mengarahkan kita ke Visual Studio Code. Oke, pertama-tama teman-teman bisa membuka terminal terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa pergi ke nav yang ada di atas, lalu pergi ke menu titik 3 dan pilih terminal, atau bisa menekan di keyboard Ctrl petik, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada struktur project dari Laravel, ada folder dan file yang kita akan jelaskan satu persatu. Jadi yang paling atas itu adalah folder app, yang mana di sana adalah tempat logik aplikasi. Di dalamnya ada HTTP folder, lalu di dalam HTTP folder itu ada controller folder, dan di sana ada file dari controller tersebut. Jadi controller ini fungsinya sebagai otak dari aplikasi. Dan selanjutnya di sini ada model, dan model ini adalah penghubung antara aplikasi dengan database. Oke, database itu kurang lebih adalah data-data dari aplikasi yang telah disimpan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan dari database dan juga model yang ada di Laravel. Jadi ini adalah tampilan kurang lebih dari file user.php, yang mana ini adalah file data yang akan kita masukkan di dalam database dengan tabel user.php. Oke, selanjutnya ada provider. Jadi provider ini dia adalah tempat untuk menjalankan fungsional dan juga mendaftarkan suatu fungsi, kurang lebih seperti itu. Lalu ada file bootstrap, ini adalah framework CSS. Jadi di sini ada app.php, package.php, dan
Selanjutnya ada config. Jadi di config ini ada app.php yang kurang lebih di sini tampilannya seperti ini. Lalu ada database.php yang mana ini untuk konfigurasi dari databasenya. Lalu ada chats.php untuk kita konfigurasi dari chats Laravelnya, dan ada session, ada mail untuk konfigurasi email. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada jadi di app.php ini jadi di sinilah nanti kita akan mengelola time zone, lokal bahasa, dan juga stage dari aplikasi yang akan kita lakukan perubahan. Oke, itu adalah tag untuk lokal ID-nya nanti kita akan ubah. Setelah itu mungkin kita akan ke folder database. Di sini ada file migration, seeder, dan factory. Jadi nanti ini sangat berfungsi tentunya untuk seeder dan juga migration. Migration ini tempat kita untuk pembuatan file fill data-data yang ada di database. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada folder public. Ini entry point untuk aplikasi web server. Jadi dokumen root web server diarahkan ke folder ini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada resource. Di sini berisi folder CSS, JS, dan juga view. Jadi ada view, di sini ada welcome-let. Jadi ini tampilan awal yang ada di browser saat kita pertama kali masuk. Jadi ini adalah file dari welcome-let itu. Jadi ini adalah filenya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada folder JS, di sini ada app.js dan juga ada file bootstrap.js. Oke, selanjutnya ada CSS. Di sini ada app.css. Jadi di sini tempat menyimpan CSS-nya. Setelah itu lanjut ada folder root. Di sini ada web.php. Jadi routing ini tempat kita memberikan slashing nama di dalam URL yang akan kita gunakan untuk pencarian dari halaman web tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya ada storage. Oke, di storage ini ada tempat untuk menyimpan sementara seperti chat, sesi, dan compile view. Selanjutnya ada tes. Di sini ada tes unit dan juga fitur. Di mana tes ini untuk pengujian vendor yang mana berisi dependensi yang diunduh oleh komposer. Oke, selanjutnya
kita coba ke .env. Jadi .env ini variabel lingkup ada yang pertama app name, setelah itu ada app.env. App name itu sebagai pemberi nama dari project. Setelah itu kita lanjut, ada app debugging, ada app lokal, selanjutnya di situ juga ada pengaturan untuk konfigurasi email. Jadi jika kita menggunakan contohnya Mindtrap, kita bisa untuk menghubungkan dengan pihak ketiga penyedia dari email dengan aplikasi lokal yang sudah kita buat. Selanjutnya di sini ada untuk DB connection ya, jadi database apa yang kita gunakan, di situ kita bisa ubah-ubah sesuaikan dengan database yang kita gunakan dalam project masing-masing. Lalu ada app URL, kita menggunakan localhost karena menggunakan SAM. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba untuk masuk ke pembuatan view sederhana. Jadi nanti kita akan arahkan ke root default dari view. Jadi root slash kita akan gunakan dalam project ini. Jadi kalau kita ingin membuat folder, kita bisa menggunakan perintah mkdir strp resort view, dan nanti folder itu akan dibuat. Karena folder ini sudah ada, jadi kita tidak perlu membuatnya lagi. Jadi coba untuk kita buat file home.blade untuk kita belajar testing routing. Jadi kita klik untuk folder file, lalu kita tuliskan file baru yang bernama home.blade.php. Oke, di dalam home.blade.php ini kita tambahkan untuk tag HTML. Jadi pertama, agar mudah kita ketikkan langsung saja HTML 5, otomatis kita akan dibuatkan tag HTML komplitnya dari doctype HTML, header, body, dan kita bisa langsung gunakan secara langsung ya. Oke, yang pertama kita ubah untuk title-nya. Di sini kita coba ambil title langsung dari config ya, config. Jadi kita gunakan yang ada di .env dengan app.name-nya. Setelah itu kita tambahkan Laravel. Oke. Oke, kita lupa untuk petiknya. Oke,
itu ditambahkan ketik satu lagi. Oke, sudah. Selanjutnya kita buatkan untuk stylenya dulu ya. Kurang lebih ntar kita akan membuat dua huruf yang dua paragraf. Yang pertama menggunakan H1 dan yang kedua menggunakan paragraf judul dan paragraf, kurang lebih seperti itu. Yang perlu mungkin kita buat stylenya terlebih dahulu. Kita buatkan untuk bodinya. Kita gunakan font family-nya ini saja. Lalu untuk marginnya 2 rem saja, ini sebagai contoh saja. Oke, kurang lebih untuk bodinya cukup. Kita buat untuk judulnya menggunakan H1. Itu kita berikan untuk colornya biru. Setelah itu untuk marginnya auto saja. Oke, selanjutnya kita buat H1 judulnya. Kita tuliskan halo, selamat datang di seri Laravel 12. Untuk paragrafnya kita isikan apa ya? Ini adalah halaman home. Kita kasih untuk waktunya di menggunakan waktu sekarang, atau kita ubah paragrafnya agar sebentar. Ya, ini karena kita mau agar pembuatan time zone dan juga menggunakan waktu sekarang, otomatis sepertinya paragrafnya kita ubah agar teksnya menggunakan waktu saat ini. Sebentar. Ya, kita ubah untuk agar menggunakan teksnya agar sinkron dengan apa yang akan kita uji, kurang lebih seperti itu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke routing. Karena yang kita buat reset view itu adalah home, jadi kita ubah untuk view-nya menjadi home. Jadi teman-teman bisa ke resort view, karena kita menggunakan home, jadi nama awalannya kita pasang di dalam routing yang sudah ada di default dari Laravel yang sudah dibuatkan. Oke, selanjutnya kita coba untuk jalankan server dengan perintah di terminal, yaitu php artisan self. Setelah itu kita copy untuk URL-nya. Oke, kita buka browser lalu kita pastekan URL-nya. Oke, kita sudah berhasil untuk menampilkan halo selamat datang di seri Laravel 12. Untuk waktunya ini dia belum sesuai, jadi kita ubah dulu. Kita pergi ke config, sebelum itu kita ini jadi kurang lebih halaman home dia sudah menampilkan selamat datang di seri Laravel dan juga menampilkan waktu saat ini. Oke, kita coba ke .env terlebih dahulu. Jadi untuk judul dari halaman masih belum menggunakan nama yang benar, jadi kita akan coba untuk merubah di app.name, yaitu belajar Laravel 12. Oke, sebelum kita melihat hasilnya, kita coba untuk jalankan php artisan config clear dan juga php artisan config change. Jadi php artisan config clear itu digunakan untuk menghapus change konfigurasi. Nah, oke, kita coba reload. Nah, di bagian atas itu sudah berubah untuk namanya menjadi belajar Laravel 12. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk merubah time zone dari menjadi local time Indonesia. Yang pertama kita pergi ke lokal di bagian app.local, kita ubah menjadi ID. Oke, kita ubah time zone-nya dulu menjadi Asia Jakarta. Setelah itu kita ubah untuk fallback lokal
sudah menggunakan VN, berarti kita perlu mengubah untuk lokalnya saja menjadi ID. Oke, jika sudah, kita perlu untuk melakukan perintah di terminal, yaitu untuk mengclearkan konfigurasi dan juga cache yang ada di Laravel agar perubahannya bisa kita lihat di browser. Jadi kita bisa jalankan PHP artisan config clear dan PHP artisan config cache. Oke, setelah itu kita reload. Jadi sudah untuk zona waktunya sudah menggunakan zona waktu Asia, dan untuk wilayah Jakarta kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah berhasil untuk merubah time zone-nya juga dan judul dari halaman URL dari project kita. Selanjutnya ini teman-teman jika ingin melihat root yang ada, bisa melakukan dengan perintah PHP artisan root list. Di sini untuk slash default itu adalah halaman yang sedang kita buka bersama-sama. Lalu di selanjutnya teman-teman bisa mengetikkan untuk PHP artisan about. Di sini ada ringkasan dari project kita. Yang pertama, untuk database-nya kita sudah menggunakan MySQL. Lalu broadcasting kita masih menggunakan log, dan session menggunakan database, queue menggunakan database, dan juga mail menggunakan log. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan tampilan, bisa teman-teman menjalankan PHP artisan view clear dan juga bisa menjalankan PHP artisan root clear jika teman-teman setelah melakukan perubahan routing atau terjadi masalah dalam routing, bisa menjalankan PHP artisan root clear itu. Dan juga di view, apabila ada crash di bagian tampilan, teman-teman coba menjalankan view clear dulu. Dan selanjutnya ada PHP artisan optimize. Di sini fungsinya yaitu sebagai untuk mengoptimalkan aplikasi kita dengan menimpa dari cache yang ada di konfigurasi. Kurang lebih seperti itu. Kalau kemungkinan jika kurang jelas, kita bisa baca-baca di dokumentasi Laravel. Teman-teman bisa buka untuk halaman laravel.com-nya. Di sini sudah beberapa dijelaskan seperti apa itu routing,
Jadi bagaimana cara untuk pembuatan routing, setelah itu pengimplementasiannya. Tapi di sini perlu juga untuk eksperimen sendiri ya, jadi perlu mencoba agar bisa lebih terasa kita bagaimana yang ada di dokumentasi dengan yang kita buat sendiri, jadi akan lebih bisa lebih membuktikan lah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga udah dijelasin untuk pembuatan API dan untuk routing API juga sudah lengkap. Nah, kurang lebih mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman.